Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wa ba'd. Kepada yang saya hormati dan saya muliakan, para alim ulama, para mubaligh, para habaib, para asatid, wabil khusus kepada guru saya yang mulia Al-Ustaz Muhammad Ali Akbar, Al-Ustaz Muhammad Anis Wadi, Al-Ustaz Asep Rudin Rojaman, dan kepada guru-guru yang saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dipanjangkan umurnya beliau, disehatkan lahir batin beliau, dilapangkan rezeki beliau, dilancarkan dalam berdakwah di jalannya Allah. Puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, selain Allah yang besar kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, selain Allah yang kaya miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, selain Allah yang hidup pasti akan mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud, selain Allah yang wujud pasti akan binasa. Duduknya kita di sini sedang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, pandangan maghfirah, pandangan pengampunan. Kenapa kita mendapatkan hal itu? Karena kita sedang duduk di majelis ilmu, sedang duduk di majelis zikir, sedang duduk di majelis sholawat. Kata Rasul, barang siapa yang di dunia duduk bersama para ulama, para habaib, para mubaligh, para asatid, maka kelak dia akan duduk berkumpul di akhirat nanti. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya yang semoga sampai kepada kita selaku umatnya, yang semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang detik-detik kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya ketika itu aku melihat Nabi Muhammad menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati. Lalu Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, engkau turun, sampaikan kepada Muhammad bahwasannya aku memberikan ia 2 pilihan. Yang pertama, apakah dia memilihku? Dan yang kedua, apa dia memilih dunia? Lalu Jibril membawakan pesan tersebut kepada Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi, saya lebih memilih Allah, karena sesungguhnya kehidupanku yang sesungguhnya ketika ruhku berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu malaikat Israel datang kepada rumahnya Sayyidatun Aisyah, karena di situ ada Nabi Muhammad. Dan di situ Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika mau dicabut nyawanya Nabi berkata kepada Jibril, ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasannya aku belum puas meninggalkan umatku kalau tanpa ada jaminan. Lalu Jibril pergi kepada Allah. Faqala Allah Ta'ala Jibril, basyirhu Jibril, innahu awalun nasin khariju fil ard idza bu'istu basyirhu inna jannata muharramatan alal umam qabla an tadkhuluha ummati. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasannya aku akan bangkitkan dia
di paling awal kelak di yaumil kiamah, dan dia akan memimpin seluruh manusia di yaumil kiamah. Dan sampaikan Jibril bahwasannya aku memberikan dia jaminan untuk bahwa surga diharamkan oleh siapapun untuk dimasuki sebelum surga dimasuki oleh umatmu. Lalu ketika itu Rasulullah dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, Rasulullah kesakitan. Rasulullah mendesak. Rasulullah Muhammad yang paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa, wa safa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai terhadap salatnya, orang-orang yang durhaka pada Allah? Ketika itu Nabi berkata kepada Ijrail, "Wahai Ijrail, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa?" Ijrail menjawab, "Iya ya Rasulullah, seperti inilah sakit ketika dicabut nyawa." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Ijrail, apakah seperti ini juga yang akan dirasakan oleh umatku?" Kata Jibril, "Iya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menangis. Ketika menangis, Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya dan berdoa, Allahumma khaffif sakaratul maut ala ummati. Ya Allah, permudahkanlah, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku, ya Allah. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka, ya Allah. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut tersebut kepadaku. Mereka, umatku tak akan kuat, umatku tak akan mampu merasakan sakit tersebut, ya Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat-sahabatnya Rasul telah mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua renta, dia dikubur setengah badan, ditombak, keluar isi perutnya, dicambuk. Hai Sumayyah, keluar kamu dari ajarannya Nabi. Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia? Sumayyah lebih memilih mati daripada harus keluar dari ajarannya Nabi. Bilal bin Rabah dikasih batu besar, dicambuk, dipaksa keluar dari ajaran Nabi, meninggalkan syariatnya Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi. Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk menghatikan kecintaanku kepada Nabi, malah dengan dipotong-potong akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sudah Nabi Allah Muhammad wafat, lalu para sahabat tidak ada gairah hidup. Ada seorang perempuan yang datang kepada Sayyidatun Aisyah, "Wahai Aisyah, bukakan kuburnya Nabi." Lalu ketika dibukakan kuburnya Nabi, perempuan itu masuk ke kuburnya Nabi dan ia menangis sampai ia meninggal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.